Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, berbicara mengenai munasabatul Fatihah atau munasabah surat Al-Fatihah adalah berbicara sesuatu yang sangat besar. Secara etimologi, munasabah berarti muqarrabah atau dekat. Musyagalah berarti serupa, atau muwafaqah yang artinya ada kecocokan atau ada kesesuaian. Sehingga kita mengenal munasabah dengan istilah korelasi. Adapun secara terminologi, banyak para ulama mengungkapkan berkenaan tentang munasabah. Salah satunya adalah pernyataan dari Man al-Qattan. Beliau menyebutkan bahwasanya munasabah adalah wajhul irtibati bainal jumlah wal jumlah. Keterkaitan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain fil ayah dalam suatu ayat. Al-wahidah. Au bainal ayah wal ayah, atau antara satu ayat dengan ayat yang lain. Fil ayatil mu'addidah, dalam beberapa ayat. Au baina surah wa surah, atau di antara satu surat dengan surat yang lainnya. Karenanya munasabah bersifat ijtihadi. Kita harus jeli dalam melihat ungkapan-ungkapan kalam Allah, dan tujuannya secara seksama supaya kita tahu intisari atau konklusi daripada hasil munasabah itu tersebut. Sehingga munasabah berarti adalah ikatan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, antara kata dengan kata yang lain, antara kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lain, antara pemisah dan isi ayat itu tersendiri, kemudian antara awal dan akhir di satu surat, kemudian antara awal dan akhir di beda surat, kemudian antara nama surat tersebut dengan tujuannya. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang munasabatul Fatihah berarti berbicara tentang korelasi surat Al-Fatihah. Bagaimana kita mengetahuinya? Maka caranya adalah yang pertama dengan kita memahami nama, kemudian nama-nama yang lainnya, apa tujuannya dan juga apa filosofinya. Al-Fatihah nama aslinya adalah Al-Fatihah, atau artinya adalah pembukaan. Filosofinya karena diawali atau sebagai pendahuluan. Nama lainnya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Artinya adalah biangnya atau intisari daripada Al-Quran. Atau As-Sab'ul Mathani. Artinya Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat. Atau Alhamdu. Karena Al-Quran dalam hal ini Al-Fatihah berisi tentang pujaan dan pujian. Kemudian as-salat, karena Al-Fatihah merupakan rukun salat maka disebut as-salat. Asy-syifa, dengan Al-Fatihah bisa menjadi penawar bagi seluruh penyakit, wabil khususnya penyakit hati. Kemudian ar-ruqyah, Al-Fatihah juga bisa dijadikan sebagai obat. Kemudian Al-Fatihah juga mempunyai nama lain Asasul Quran, karena pondasi daripada Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Waqiyah, ada Al-Kafiyah, ada juga Al-Wafiyah, yang artinya bahwa Al-Fatihah adalah surat yang bisa mewakili yang lainnya, sedangkan yang lainnya tidak bisa mewakili surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian Al-Kanz, dalam artian Al-Fatihah merupakan gudang segala gudang. Mafaratna min syai', tidak ada yang terlewat dari Al-Quran, terkhusus di Quran surat Al-Fatihah juga sama. Ad-du'a merupakan doa yang sangat luar biasa ada di dalam Quran surat Al-Fatihah. Dan asyukru, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang basmalah, kenapa di Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz biasanya? Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata kaitannya adalah itu berdasarkan surat yang lain, bahwasanya kalau kita memulai suatu bacaan Al-Quran, maka hendaklah kita membaca ta'awudzul fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sehingga sebetulnya bukan hanya di Al-Fatihah, di surat yang lain juga hendaklah kita membaca ta'awuz. Tapi kenapa dia ta'awuz itu dipergunakan di surat Al-Fatihah? Ini untuk mewakili, karena kebetulan
untuk surat Al-Fatihah ada di awal, sehingga pembacaan ta'awudz di awal, yakni di Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui nama-nama Al-Fatihah dan juga tujuannya serta filosofinya, maka bagaimana caranya kita mengetahui munasabatul Fatihah ayat demi ayat? Hadirin rahimakumullah, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sepakat para ulama. Al-Fatihah diawali dengan Bismillah atau Basmalah. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang Basmalah dan Hamdalah, Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah, apa kaitan dari kedua ayat tersebut? Jelaslah bahwasanya di dalam hadis disebutkan bahwasanya kullu amrin zibalin ma la yubda'u bil basmalah, dalam hadis yang lain disebutkan ma la yubda'u bil hamdalah, fa huwa abtar ay aqta ay naqisul barakah. Sesuatu yang mengandung unsur kebaikan hendaklah diawali dengan bacaan basmalah atau hamdalah. Karena kalau tidak diawali, maka insya Allah tidak akan berkah. Intisarinya seperti itu. Maka sebetulnya adanya basmalah dan hamdalah ini menandakan bahwasanya kalau kita memulai segala sesuatu hendaklah diawali dengan bismillah atau basmalah, dan kalau kita mengakhiri segala sesuatu hendaklah kita mengucapkan hamdalah. Selanjutnya, setelah kita mengawali segala sesuatu dengan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah, bagaimana dengan pelaksanaannya? Maka dalam pelaksanaannya hendaklah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena Allah mempunyai sifat itu dan sangat senang dengan hal itu, sehingga dalam melaksanakan segala sesuatu hendaklah dengan penuh kasih sayang, dengan ikhlas, dengan tuntas, dengan loyalitas, dengan paripurna, sehingga segala sesuatunya ketika nanti Malik Yaumiddin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa segala sesuatu nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam artian kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Kita benar-benar memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diakhiri dengan ihdinas shiratal mustaqim, doanya adalah doa yang luar biasa, yakni supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Doa dengan lisan, doa dengan arkan, dan doa dengan istidad, yakni persiapan supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya, orang-orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita berdoa di surat Al-Fatihah supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ternyata di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ternyata kalau kita tidak ingin sesat dan lain sebagainya, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dan lain sebagainya, kuncinya mudah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ternyata adanya di Al-Qur'an. Pelajarilah seluruh Al-Qur'an. Lantas siapakah orang yang istiqomah itu? Supaya kita bisa mencontohnya. Dan siapakah orang yang tidak istiqomah supaya kita bisa menjadikannya sebagai cermin atau pelajaran saja. Maka Allah menjelaskan, orang yang istiqomah adalah orang yang diberikan nikmat alladzi an'amta alaihim, yakni minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. 4 golongan tersebut. Sedangkan yang tidak istiqomahnya adalah al-maghdub, orang yang dia dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Bukan karena dia tidak tahu ilmunya, dia tahu ilmunya tapi dia tidak mau mengamalkannya. Itulah orang-orang yang fasik. Salah satunya adalah orang Yahudi. Atau orang-orang yang sesat, dhalin, seperti layaknya orang-orang Nasrani atau yang lainnya, karena mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Maka kita berdoa mudah-mudahan terhindar dari yang demikian, sehingga di akhir surat Al-Fatihah sangat dianjurkan, disunahkan untuk membaca amin. Yang selanjutnya ada yang menarik. Di surat Al-Fatihah menggunakan an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdub, dan juga ad-dhalin. Di surat Al-Baqarah dijelaskan tentang 3 golongan juga yang sama, yakni ternyata an'amta adalah hakikatul mukmin, dia adalah orang yang mukmin yang sejati, kemudian maghdub adalah orang yang munafik, kemudian dhalin adalah orang yang kafir. Selanjutnya berbicara tentang korelasi satu kata dengan kata yang lain di dalam suatu ayat.
Salah satu yang menarik adalah di Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillah yang disebutkan itu Bismillah Allah, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan lain sebagainya, bukan Asmaul Husna yang lainnya. Ini menandakan bahwasanya yang disebutkan adalah khusus kepada Allah, dalam artian kalau Allah yang disebutkan, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya itu termasuk di dalam yang sudah ada. Tapi kalau kita menyebutkan Ar-Rahman, yang Ar-Rahim tidak tersebutkan, Al-Malik tidak tersebutkan. Kalau kita menyebutkan Al-Malik, tidak tersebutkan Al-Qudus dan sebagainya. Tapi kalau kita menyebutkannya Bismillah, Allah yang disebutkannya, maka Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus dan lain sebagainya itu termasuk di dalamnya. Selanjutnya, ini barangkali adalah yang terakhir. Ternyata di surat Al-Fatihah juga dijelaskan berbagai hal, baik itu ibadah atau ubudah atau juga ubudiyahnya, dalam artian apa itu ibadah, bagaimana tata caranya, kemudian juga sifatnya dan sebagai ilmunya itu dijelaskan. Bahkan Al-Fatihah dijadikan sebagai rukun sholat, saking pentingnya ibadah. Kemudian juga tentang akhlak, bagaimana diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, harus ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita dalam berperilaku harus senantiasa bertanggung jawab, karena nanti akan dipertanggungjawabkan pada Maliki Yaumiddin. Kemudian juga ada kisah suratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Ada berkenaan tentang para nabi, ada siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ada orang-orang yang syuhada, ada orang-orang yang solih, dijelaskan bagaimana kita supaya menjadi orang yang solih dan lain sebagainya. Bahkan ada unsur bahasa yang sangat luar biasa, ada unsur keharmonisan yang sangat luar biasa, ada unsur kehebatan yang luar biasa. Ada isi kandungan yang luar biasa di surat Al-Fatihah. Jika kita mempelajarinya dengan seksama, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah. Karena ketika kita berbicara tentang Al-Fatihah adalah berbicara satu yang besar, dan kita akan menjadi orang yang besar ketika kita bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.